Selamat pagi, minasang semua. O genki desu ka? Hai, minasang. Kita melanjutkan pelajaran minggu yang lalu tentang Aisatsu. Oke, minasang, sebelum kita mulai untuk kegiatan Aisatsunya, saya akan menginfokan beberapa tentang kebiasaan orang Jepang. Minasang tahu nggak, kalau orang Jepang itu merupakan penduduk yang paling sopan ya, karena mereka setiap pembicaraan, setiap salam ketemu orang itu selalu memiliki gestur tubuh ya, gestur tubuhnya seperti yang saya lihatkan di gambar ya, itu disebut dengan ojigi. Jadi mau memperkenalkan diri, mau memberi salam, biasanya orang Jepang itu selalu diikuti dengan gestur tubuh mereka. Nah, minasang, saya akan infokan, kalau di gambar saya kasih 3 jenisnya, sebenarnya ada 5 ya. Yang pertama untuk tingkatan-tingkatan derajatnya ya. Yang pertama tingkat 5 derajat itu biasanya digunakan untuk teman yang sudah akrab, untuk keluarga kita sendiri, atau untuk tetangga yang kita sudah sangat kenal. Itu biasanya pakai yang ojiginya 5 derajat. Kemudian ada yang 15 derajat disebut dengan esaku. Nah, minasang bisa lihat ya, untuk yang laki-laki dan perempuan itu posisi tubuh, posisi tangannya itu berbeda ya. Nah, yang pertama untuk esaku. Esaku ini sedikit lebih formal ya. Biasanya memberi salam kepada teman-teman di sekolah atau kepada orang yang kamu cukup kenal tapi tidak akrab gitu ya. Nah, yang kedua itu keirei. Keirei itu tingkat ojiginya itu 30 derajat. Nah, itu biasanya digunakan untuk ketika kamu bertemu dengan atasan, terus kamu ketemu sama guru. Nah, biasanya menggunakan keirei. Terus yang selanjutnya itu ada sai kere, itu sedikit di atas yang kere ya. Nah, untuk sai kere ini biasanya digunakan untuk memberi salam. Mungkin kalau kamu ketemu presiden, nah biasanya pakai sai kere. Kalau orang Jepang tuh biasanya kalau rakyatnya bertemu dengan kaisarnya, karena di sana masih ada kaisar. Nah, ada yang terakhir itu tingkat gestur tubuhnya itu sampai seperti sujud, seperti orang Muslim beribadah. Itu biasanya digunakan kalau misalnya sudah melakukan suatu kesalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, atau kalau kamu seorang pegawai di perusahaan, kamu membuat perusahaan itu merugi besar. Nah, biasanya pakainya yang tingkatan selebih itu ya. Nah, ojigi juga digunakan kalau kamu melakukan kesalahan ya. Biasanya orang Jepang untuk tingkat kesalahannya yaitu tadi kayak yang saya bilang, kalau kesalahannya besar biasanya ojiginya lebih dalam lagi. Nah, itu tentang budayanya ya, minasang. Oke, sekarang kita lanjut untuk kegiatan. Nah, menanyakan kabar. Nah, minasang kemarin baru aisatsu ya, baru mengucapkan ketika bertemu di pagi hari, siang hari, malam hari. Nah, gimana sih cara menanyakan kabar dalam bahasa Jepang? Nah, minasang bisa lihat di gambarnya. Untuk menanyakan kabar, biasanya orang Jepang menyebutkan "O genki desu ka?" "O genki desu ka?" Nah, minasang bisa menjawab dengan "genki desu." Genki desu. "O genki desu ka?" itu artinya apa kabar? Kemudian dijawabnya baik gitu ya. Bisa juga kalau misalnya minasang itu kurang fit gitu badannya ya. "O genki desu ka?" Nah, misalnya dijawab "Iye, genki dewa arimasen." Nah, begitu ya minasang. Biasanya orang menanyakan kabar kalau sudah dekat bisa aja langsung "Genki desu ka?" gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak terlalu dekat atau kepada guru, bisa nanyanya dengan "O genki desu ka?" gitu ya. Oke, selanjutnya tentang mengucapkan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih ini biasanya ketika kita mendapatkan bantuan dari seseorang, kita mengucapkan terima kasih ya minasang. Nah, ucapan terima kasih itu ada arigato gozaimasu, itu formal ya. Atau lebih formal lagi, domo arigato gozaimasu.
Tapi kalau kamu sudah akrab, biasanya cuma bilang arigato gitu ya. Nah, kadang orang Jepang juga menggunakan yang dari bahasa Inggris thank you gitu ya. Itu dari thank you jadi thank you gitu. Nah, biasanya ketika seseorang menyebutkan arigato gozaimasu atau domo arigato gozaimasu itu dibalas dengan iie doita shimashite. Gimana cara bacanya? Iie doita shimashite atau dijawab iie kochira koso. Iie kochira koso. Nah, begitu ya minasang. Kira-kira mulai tahu ya tentang cara menanyakan kabar dan mengucapkan terima kasih dalam bahasa Jepang. Nah, selanjutnya kita belajar bagaimana cara memperkenalkan diri ketika pertama kali bertemu dengan seseorang atau kepada teman-teman di sekolah ya. Nah, memperkenalkan diri sendiri disebut dengan jiko shokai. Nah, ketika kamu mau memperkenalkan diri, harus menggunakan satu kata ajaib yaitu haji memashite. Jadi ketika kamu baru bertemu, kamu harus mengucapkan haji memashite. Nggak bisa langsung menyebutkan nama gitu ya. Oke, kita lihat contoh di sini, kita anggaplah si Budi dan si Joko ya. Minasang bisa lihat ya gestur tubuh mereka. Nah, sini si Budi bilang haji memashite. Watashi wa Budi desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Kemudian si Joko balas, haji memashite, watashi wa Joko desu. Kochira koso dozo yoroshiku. Nah, gimana sih cara biar saya juga bisa bikin? Nah, minasang lihat yang warna ungu. Cara membuatnya yaitu haji memashite, watashi wa. Nah, yang namanya si Budi dan si Joko itu minasang ganti dengan nama minasang masing-masing. Kemudian dibalas dengan dozo yoroshiku onegai shimasu. Ya, begitu ya minasang. Haji memashite, watashi wa Budi desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Kemudian dibalas si Joko, haji memashite, watashi wa Joko desu. Kochira koso dozo yoroshiku. Atau saya nih ingin memperkenalkan diri kepada minasang. Hai minasang, ohayo gozaimasu. Haji memashite, watashi wa Wirda desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Gitu ya minasang. Gimana minasang? Kira-kira sudah bisa? Sudah mulai paham ya? Nah, tugas minasang adalah minasang membuat jiko shokai minasang sendiri, ditulis di buku catatannya, kemudian dikumpulkan dalam bentuk foto. Jangan lupa ya, setiap catatannya ditulis nama minasang. Nah, sedangkan tugas minasang yang lain itu adalah menulis apapun yang saya tampilkan dari slide pertama sampai slide terakhir menjadi catatan minasang. Tapi catatan itu minasang tidak perlu fotokan. Ya, cukup minasang jadikan catatan. Kita akan cek ketika kita sudah mulai kegiatan ada di kita akan cek ketika nanti minasang sudah ada yang belajar di sekolah, karena kita insya Allah akan bertahap untuk kegiatan tatap muka di sekolah, tapi masih bertahap. Minasang harus bersabar. Gamang shite kudasai ne, harus bersabar. Oke minasang, jamata.